Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas matematika 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1, rangkuman dari bab 3, zakat. Pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Menurut istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, atau yang disebut dengan mustahik. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat nafs atau zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Adapun takaran zakat fitrah adalah 1 sok. Di Indonesia, hal ini setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Ada juga yang berpendapat 2,7 kg. Yang kedua ada zakat mal. Secara umum, zakat mal ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab. Mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal, nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan, dan yang terakhir sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama ada emas perak. Nah, di sini adalah nisabnya atau batas minimalnya 93,6 gram, haulnya atau waktunya 1 tahun, adapun yang wajib dizakatinya adalah 2,5%. Sedangkan perak nisabnya 624 gram, haul atau waktunya 1 tahun, dan kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya ada binatang ternak atau zakat an'am. Yang pertama unta, 5 ekor, waktunya selama 1 tahun, maka yang harus dizakat itu 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Dan seterusnya, teman-teman boleh di pause terlebih dahulu untuk video ini ya, untuk melihat keseluruhan binatang unta dan kadar zakat yang harus dikeluarkannya. Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Harta benda yang wajib dizakati selanjutnya adalah sapi atau kerbau. Nisab dari sapi sendiri jika memiliki 30 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan adapun jika 40 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Selanjutnya ada kambing atau domba. Jika nisabnya 40 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Kemudian jika nisabnya 121 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Kemudian jika nisabnya 201 ekor, maka yang wajib dikeluarkannya adalah 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. Selanjutnya jika
nisabnya 400 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah 4 ekor kambing umur 2 tahun serta atau 4 ekor domba umur 1 tahun. Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Selanjutnya adalah tumbuh-tumbuhan. Di sini banyak sekali ya, ada jenis tanaman padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Nah, yang berbeda dari nisabnya hanya, enggak, semuanya sama ya, teman-teman. Di sini nisabnya adalah 750 kg beras, kecuali kalau padi, maka kalau gabahnya ini dihitung 1350 kg gabah. Adapun haulnya ini bukan 1 tahun sekali, khusus untuk tumbuh-tumbuhan, itu setiap kali panen. Nah, adapun kadarnya apabila pengairannya menggunakan air hujan, maka zakatnya adalah 10%. Adapun jika pengairannya ini tanpa air hujan, maksudnya ini menggunakan irigasi, maka 5%. Adapun jika gabungan antara air hujan dengan irigasi, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%. Nah, selanjutnya ada zakat penghasilan atau profesi. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan halal yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk wajib zakat. Mayoritas ulama mazhab 4 tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima, kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun atau haul. Bruto dan neto. Dalam buku fikih zakat karya Dr. Yusuf Qaradawi, bab zakat profesi dan penghasilan dijelaskan tentang tata cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada 3 wacana. Yang pertama, pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 93,6 gram emas dalam jumlah setahun dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Yang kedua, ada pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab, dia tidak wajib zakat. Unggas. Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas, yaitu 93,6 gram. Jika harga emas 65.000 per gram, maka emas 93,6 gram dikali 65.000 sama dengan 6.084.000. Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam 1 tahunnya memiliki keuntungan 6.084.000, maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5% dari total keuntungan selama 1 tahun. Adapun barang temuan atau rikaz yang dimaksud adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Selanjutnya adalah golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Identifikasi undang-undang zakat. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you and don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.